Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid melakukan peninjauan lokasi pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kunjungan itu, Menteri Nusron mengungkapkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan hak milik HM pagar laut di Kabupaten Tangerang telah dibatalkan karena sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan material sehingga batal demi hukum. Dari 50 sertifikat HGB atau HM pagar laut yang telah dibatalkan, legalitasnya adalah milik PT IAM. Sebelumnya Nusron mengaku sempat berdebat dengan Kepala Desa Kohot Arsin terkait legalitas sertifikat pagar laut milik PT IAM. Menurut Nusron, Kades Arsin berupaya menerangkan bahwa pagar laut yang dipasang merupakan lahan kosong yang sebelumnya berupa empang atau kolam yang berubah menjadi hamparan laut karena abrasi. Namun pengakuan Kades itu dibantah oleh Nusron. Nusron berkilah berdasarkan fakta jika lahan secara fisik hilang atau tidak terlihat wujudnya, maka status tanah tersebut sudah hilang. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Diketahui saat ini terdapat 263 bidang sertifikat HGB HM pagar laut yang tertera di perairan Kabupaten Tangerang. Ratusan sertifikat tersebut dimiliki sejumlah perusahaan dan ada juga perorangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, proses pencabutan pagar bambu di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten masih terus diberlanjutkan. Ini merupakan hari keempat, tepatnya sudah tercabut 2,5 km bambu untuk hari ini. Dan juga telah dikerahkan kiranya ada 450 personil gabungan dari TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Polair, dan juga nelayan, di mana di sini bisa kita lihat begitu ya, ada perahu karet yang digunakan oleh TNI AL untuk mencabut bambu. Nah, skemanya seperti apa, pemirsa? Skemanya dari pihak petugas sendiri ini akan melemparkan atau mengaitkan tali ke bambu. Kemudian tali ini akan ditarik menggunakan kapal dengan kekuatan besar sehingga dari satu tarikan kapal ini dapat mengangkut kiranya 50 hingga 100 bambu yang tertancap di sekitaran area pantai, dan nantinya bambu-bambu ini kemudian akan diangkut. Nah, untuk kelanjutannya ini bambu ini juga tentu nanti hasilnya akan dimanfaatkan begitu ya untuk para nelayan untuk penangkaran kerang hijau. Selain itu juga bambu-bambu ini nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti untuk keberlanjutan penyelidikan dari pagar laut ilegal ini. Nah, tentu untuk proses pencabutan dari pagar laut ini tentu sangat sulit begitu ya, karena harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga gelombang yang ada. Nah, untuk targetnya sendiri 9 hari rampung untuk pencabutan 30,16 km pagar laut yang terpampang. Kita pantau nantinya bersama bagaimana dari pihak petugas gabungan ini dalam proses pencabutan pagar laut agar nantinya untuk pantai di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten ini dapat kembali dimanfaatkan atau untuk para nelayan. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia, Jami Jasin, iNews melaporkan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati berhasil mengidentifikasi 3 korban tewas kebakaran Gelotok Plaza. 3 korban tewas yang teridentifikasi diantaranya Juki Fitria Raja, 42 tahun, Aulia Belinda, 28 tahun, Osima Yukari, 25 tahun. Jenazah laki-laki bernama Zuki yang merupakan pegawai BUMN sudah diantar ambulan pada Jumat siang dan langsung diterbangkan ke Pekanbaru. Sementara jenazah perempuan Aulia Belinda, mantan pramugari, akan diterbangkan ke Makassar. Satu jenazah bernama Osima Pramugari hari ini masih menetap di Rumah Sakit Polri karena menunggu kerabatnya masih di luar negeri.
Jenazah perempuan berusia 25 tahun itu akan diterbangkan ke Kendal untuk diserahkan ke pihak keluarga. Antemortem nomor 10 teridentifikasi sebagai Suki Fitria Raja. Nomor 2 teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Karupak, perempuan 28 tahun. 11 teridentifikasi sebagai Osima Yukari. Karena tadi malam ada tambahan, jadi ada 9 kantong jenazah. Hingga kini Rumah Sakit Polri telah menerima 12 kantong jenazah. Sementara korban hilang dinyatakan masih 14 orang, 3 diantaranya sudah teridentifikasi. Dari Jakarta, Sahreza Sanki, Indra Purnama, iNews melaporkan. Jenazah Osima Yukari telah teridentifikasi. Pihak keluarga langsung menyiapkan pemakaman di kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah. Ayah Osima Yukari, Edi Sudarsono alias Sony, merasa lega setelah mendengar hasil identifikasi. Rencananya jenazah Osima Yukari akan diterbangkan ke Kendal dan dimakamkan di Desa Wonosari, Patepon, Jawa Tengah. Segala kebutuhan untuk pemakaman Osima Yukari telah disiapkan, termasuk batu nisan. Pihak keluarga baru sempat membersihkan rumah dan akan memasang tenda untuk tamu yang akan hadir takziah. Osima Yukari dikenal sebagai sosok yang ceria dan berprestasi. Bahkan di rumahnya terdapat sejumlah piala penghargaan. Namun kini kepergian Osima meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan teman-temannya, terutama adiknya yang terus menangis setelah mendengar kabar hasil identifikasi. Jam 5 itu sudah ada kabar dari Jakarta masuk sini. Tapi kan ada pesan dari sana kalau jangan disebarluaskan dulu karena belum jumpa pres, terkecuali setelah ada jumpa pres dibacakan siapa-siapa termasuk Osima sudah positif. Nah itu baru, nah, termasuk ini ada penjelasan ke sini saya baru berani bicara karena memang ya sudah positif ya sudah positif. Keluarga Osima Yukari sudah menunggu kabar hampir 1 pekan. Dengan penuh kesabaran, orang tua pramugari maskapai salah satu airline akhirnya mendapat kepastian jika anaknya tewas dalam musibah kebakaran Glodok Plaza. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Bergeser ke info kuliner Yogyakarta, tapi bukan di kota asalnya, melainkan di Cilegon, Banten. Di kota ini ada rumah makan khas Yogyakarta yang menyajikan berbagai macam makanan khas Yogya. Mulai dari lele asap atau lele mangut, ayam kalasan, sayur lodeh hingga pecel khas Yogyakarta semuanya ada. Makanan disajikan seperti layaknya di kampung halaman. Mulai dari piring kaleng hingga bangunan joglo khas Yogyakarta jadi pelengkap rasa Yogyakarta. Suasana semakin teduh dengan banyaknya aneka tanaman hingga bunga anggrek yang menawan. Selain itu juga berbagai benda kuno seperti radio tua, mesin jahit hingga skuter Vespa dihadirkan untuk menjadi pengikat kejayaan masa lalu. Salah satu pelanggan mengaku datang karena ingin melepas rindu, merasakan suasana dan cita rasa Yogya. Apalagi harganya terjangkau. Menunya ada anak pakai bambu, lele sama salem gitu. Itu enak kuahnya. Kayaknya suka yang begitu-begitu makanan-makanan Jawa dengan nuansa yang Jawa juga joglo gitu. Itu akan menambah selera gitu tuh. Kami dengan menu tradisional, ya tradisional khususnya dari Yogyakarta. Dan kami mengambil konsep rumah Jogja. Ayo, siapa pemirsa yang rindu Jogja tapi sedang jauh dari Jogja? Mungkin minat mampir ke Cilegon, Banten untuk menikmati kuliner ala Jogja. Rumah makan ini buka siang hingga malam hari. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Di tengah pesona alam yang menakjubkan, Bangka Belitung menyimpan kekayaan kuliner yang tak kalah menarik untuk dieksplorasi.
Salah satu menu khas yang bisa pemirsa cicipi adalah mangut pari pasir, kuliner kepulauan Bangka Selatan. Kuliner ini merupakan sajian berbahan dasar ikan pari yang diolah dengan rempah-rempah pilihan sehingga memberikan cita rasa yang kaya dan menggugah selera. Tak heran jika mangut pari menjadi salah satu menu favorit bagi para pecinta kuliner baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke pulau ini. Proses pembuatannya pun unik, dilakukan secara tradisional menggunakan kayu api. Untuk menambahkan cita rasanya, peracik biasanya menambah ubi. Tak hanya nikmat dengan cita rasa asam pedas yang khas, mangut pari juga kaya manfaat karena ikan pari kaya protein dan omega 3. Nah, ini aku lagi cobain mangut pari. Ini khas rempah-rempahnya dapet, terus juga pedesnya dapet, asamnya dapet. Pokoknya ini rekomendasi deh kalau kalian kesini. Jadi kalau kita gigit ini tuh tes rasa bawangnya, rasa kunyitnya dapat. Jadi tidak kayak nano-nano karena asam, pedas di situ. Nah, dan kita masaknya itu memang pakai kayu api. Nah, jadi lempahnya itu mangut itu sangat-sangat wangi jadi. Tak hanya lezat untuk disantap, mangun pari juga menyimpan nilai budaya yang tinggi dan merupakan simbol dari kearifan lokal dan keberagaman kuliner yang dimiliki Pulau Bangka. Bagi Anda yang berkunjung ke Bangka, khususnya ke kota Pangkal Pinang, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi mangut pari di kawasan Linggar Jati Pangkal Pinang dengan harga Rp40.000 per porsinya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ide kreatif tercetus dari Marianto, seorang pria warga lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Limbah kayu yang tidak bernilai berhasil disulapnya jadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Di rumah sederhana inilah Marianto berkarya setiap hari, bergelut dengan limbah kayu jenis jati Belanda untuk disulap menjadi berbagai kerajinan bermodalkan mesin ukir gergaji. Salah satu karyanya yang paling diminati adalah kerajinan kayu gambar sketsa siluet. Pengerjaan membuat siluet diawali dengan memilih potongan-potongan kayu bekas untuk digabungkan menjadi lembaran sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk memudahkan dalam membuat siluet, papan kayu gabungan dari potongan kayu tadi ditempel sketsa atau foto yang akan dibuat siluet. Dalam sehari Marianto mampu mengerjakan 2 hingga 3 siluet. Tapi semuanya tergantung tingkat kerumitan siluet yang dibuat atau dipesan. Usaha mengolah limbah kayu diawali Marianto sejak tahun 2019 lalu. Sebelumnya ia berprofesi sebagai kuli bangunan di proyek yang ikut kontraktor keluar kota. Namun ia dikeluarkan karena dampak pandemi COVID-19. Mungkin ada yang satu hari bisa jadi 2, tapi kadang ada yang 1 nggak jadi 2 hari, karena sedikit agak rumit. Idenya dari terpaksa, waktu itu saya pas COVID, itu saya nganggur, akhirnya iseng-iseng buat barang, dan ternyata malah laku. Terus akhirnya ya saya teruskan sampai sekarang. Berupa rak sepatu. Sering Mas pesan di sini? Ya sering. Kenapa Mas suka pesan di sini? Karena barangnya estetik dan kualitas bisa request dengan selera masing-masing. Siluet buatan Marianto dipatok harga antara Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk ukuran 3R. Sementara ini hasil karya masih dijual di tingkat lokal melalui media sosial dan pertemanan. Selain siluet, Marianto juga membuat perabot rumah tangga yang semuanya terbuat dari limbah kayu jati Belanda. Seperti rak sepatu, hiasan dinding, meja, kursi, dan masih banyak lagi. Dijual mulai harga Rp60.000 hingga jutaan rupiah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.
Menjelang perayaan Imlek di kawasan Glodok Petak 9 ini tersedia berbagai macam pernak-pernik untuk merayakan Imlek. Dan untuk pernak-pernik Imlek yang paling banyak dijumpai di Glodok Petak 9 ini bisa dilihat di sini ada tempelan, di mana memang tempelan ini menyesuaikan dengan sio di tahun ini, yaitu sio ular. Dan untuk tempelan ini berkisar dari harga 35.000 hingga ratusan ribu yang memang bergantung pada ukurannya. Dan tidak hanya ada tempelan yang berbentuk sio ular, di sini juga ada lampion. Dan untuk lampion di sini yang paling digemari sama banyak pembeli yaitu adalah lampion berputar. Nah, ini kalau yang ukurannya besar seperti ini kisaran harganya bisa di jutaan rupiah. Nah, kalau untuk yang ukurannya lebih kecil itu ada di ratusan ribu rupiah. Memang ini adalah lampion salah satu yang paling digemari sama pembeli karena memang melambangkan untuk perayaan Imlek. Dan tidak hanya dari lampion saja yang menjadi ciri khas dari Imlek, yaitu adalah angpau, di mana memang angpau ini selalu diberikan dan dibagikan kepada sanak keluarga, sanak saudara yang berisikan uang. Nah, untuk membungkus uangnya itu menggunakan salah satu yang disebut amplop angpau. Nah, ini amplop angpau ini juga bervariasi sekali dari gambarnya, kemudian dari ukurannya. Seperti ini bisa dilihat, ini gambarnya menyesuaikan dengan kesukaan anak-anak. Kemudian juga mungkin untuk yang lebih korporat, yang lebih formal ya, bisa dilihat sini gambarnya juga ada yang seperti ini. Dan memang ini pastinya dengan tulisan-tulisan yang ciri khas dengan perayaan Imlek. Dan tidak hanya dari angpau, kemudian lampion, dan masih banyak lagi seperti ada seperti pajangan-pajangan ini yang bisa dijumpai di kawasan Glodok Petak 9 ini. Dan yang pastinya untuk pemirsa yang ingin datang ke kawasan Glodok Petak 9 untuk beli pernak-pernik perayaan Imlek, pastikan Anda kesini pada pagi hari, karena kalau siang harinya memang sudah padat dan ramai oleh pembeli yang ada di sini. Dan juga sebagai informasi, untuk kawasan Glodok Petak 9 ini buka dari pagi hingga malam hari. Dari Jakarta, Nora Syafika, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Liga Raja United melawan Rafheli FC menjadi laga pembuka pekan ketiga Liga Futsal Profesional 2024-2025 yang digelar di Gor Babusalam, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada laga ini, Tiga Raja United sangat kesulitan meladeni permainan Rafheli FC dan harus menyerah dengan skor 1-3. Sementara itu, hujan gol terjadi pada laga kedua antara Unggul FC melawan Pangsuma FC. Unggul FC tampil apik sepanjang laga hingga mampu membantai habis Pangsuma FC dengan skor telak 8-3. Pada laga ketiga, Fafage Banua menjamu Sadakata FC. Tampil cemerlang, Fafage Banua berhasil mengalahkan Sadakata FC dengan skor telak 6-1. Sementara hujan gol juga terjadi pada laga keempat antara Moncong Bulo melawan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC. Pada laga ini, Moncong Bulo harus menyerah dengan skor cukup telak 6-0 setelah dikalahkan Bintang Timur Surabaya. Laga ketat juga terjadi pada pertandingan kelima antara Kuda Laut Nusantara melawan Halus FC. Kedua tim tampil terengginas dengan saling mengejar skor hingga akhir laga. Namun Dewi Fortuna masih di pihak Halus FC yang mampu menyudahi laga dengan kemenangan 4-3. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India pada Kamis 23 Februari untuk kunjungan kenegaraan. Didampingi sejumlah menteri, Prabowo tiba di Air Force Station Pala dan disambut sejumlah pejabat tinggi negara. Di Dubes India untuk Indonesia, Sandip Chakravorty, hingga Dubes RI New Delhi, Ina Hagminingtyas. Kedatangan Prabowo juga disambut dengan penampilan budaya tarian khas India. Usai penyambutan di bandara, Prabowo menuju hotel tempatnya menginap selama di New Delhi dan disambut sejumlah pelajar WNI yang ada di sana. Karena kami selaku mahasiswi di sini tuh
sama saja seperti perwakilan dari Indonesia dan senang sekali berkesempatan untuk menyambut Bapak Presiden dengan sangat dekat seperti tadi. Mungkin kita nggak nyangka lah bahwa Pak Prabowo bakal jabat tangan kita satu-satu, tapi ya kita semua bersyukur lah ya. Bersyukur banget punya presiden yang mau turun langsung sama rakyat. Selama di India, Prabowo berencana menghadiri HUT ke-76 India, bertemu Presiden dan Perdana Menteri India, dan menandatangani nota kesepahaman kerjasama, salah satunya di bidang kesehatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan makan bergizi gratis di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Tangerang, Banten. Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 10.23 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut meriah oleh ratusan siswa serta para guru yang mengajaknya bersalaman. Gibran meninjau ke setiap kelas dan bercengkrama dengan para siswa. Dalam kegiatannya, Gibran membagikan 1.500 paket makanan bergizi gratis yang diterima oleh seluruh siswa SMP, SMA, dan juga SMK. Kepala Sekolah SMK Ki Hajar Dewantoro Liza menyambut baik program makan bergizi gratis yang menyokong kebutuhan gizi para pelajar sehingga memiliki tubuh yang sehat dan semangat beraktivitas. Selama ini, sejauh ini, 3 minggu ini juga kegiatan MBG ini berjalan dengan lancar. Jadi semua siswa alhamdulillah bisa merasakan langsung manfaat yang memang direncanakan oleh Bapak Presiden. Jadi anak-anak semua menerima langsung manfaatnya. Ketika kami tanya juga ke kelas gitu, mereka sangat senang dengan adanya program ini karena memang ya tujuan kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, cerdas ini merupakan juga kebutuhan bagi mereka disokong oleh badan yang sehat, jiwa yang sehat, seperti itu. Selanjutnya, Gibran melanjutkan kegiatannya dengan belusukan ke Pasar Anyar, Tangerang, Banten. Dalam belusukannya, Gibran memberikan cilembat kepada sejumlah pedagang. Pedagang Pasar Anyar juga antusias menyambut kedatangan Gibran. Senang banget. Berguna banget ini kerja basah-basah gini, jadi gak basah sama baju gitu. Ini kan kelapa sama kacang. Gibran juga sempat meninjau pembangunan Pasar Anyar Tangerang. Gibran didampingi PJ Wali Kota Tangerang Nurdin berkeliling melihat kondisi dalam bangunan. Dari Tangerang, Banten, Rizky Solehudin Anyus melaporkan. Seperti inilah saat tim KEK MNC Lido City bahu-membahu membersihkan Masjid Jami Nurul Huda, Cigombong, Bogor, Jawa Barat dalam program Peduli Masjid. Mulai dari pembersihan karpet masjid, mihrab, lantai masjid, jendela hingga tempat wudhu tak luput dari aksi dibersihkan oleh tim KEK MNC Lido City sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program Peduli Masjid ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan area sekitar lingkungan masjid sebagai rumah ibadah. Bisa bermacam-macam dari mulai pembersihan toilet, tempat duduk, langit-langit masjid, jendela-jendela, kemudian juga karpet-karpet masjid dan lain-lain. Dan kemudian juga kita lakukan juga pembersihan di area sekitar masjid. Mengenai pembersihan masjid, saya ucapkan banyak terima kasih kepada MNC, terutama rombongan-rombongan dari MC ke sini. Katanya maksud baik untuk beribadah kepada Allah Taala. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sejauh ini sudah ada 3 masjid yang diberikan bantuan dalam program ini dari rencana 8 masjid yang berada di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City hingga memasuki bulan suci Ramadan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.